Tahukah kamu bahwa selain bisa digunakan untuk membersihkan kuteks, ternyata kita bisa melakukan beberapa percobaan menarik menggunakan aseton loh. Penasaran? Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuktikan beberapa eksperimen menarik menggunakan aseton. Yang pastinya, pada percobaan kali ini, kita menggunakan satu bahan penting, yaitu aseton. Ini ya teman-teman. Aseton ini, dia sangat mudah menguap. Nah, dikhawatirkan menguap, saya menutupnya dengan plastik. Saya beli sekitar 500 ml. Nah, aseton ini memiliki rumus kimia yaitu CH3 2 kali CO. Sebelum kita melakukan percobaan menggunakan aseton, pada baiknya kita memperhatikan simbol-simbol bahaya yang terdapat pada botol zat aseton ini ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, pada lembar data keselamatan bahan, aseton ini memiliki dua tanda bahaya yaitu flammable dan exclamation mark. Baik cairannya maupun uapnya dia mudah menyala. Nah, untuk menanggulanginya, sebaiknya kita praktikum menggunakan aseton ini jauh dari sumber percikan api ataupun apapun yang memicu adanya api ataupun panas ya. Maka dari itu aseton ini juga harus disimpan di suhu ruang yang dia itu tidak terlalu panas, kira-kira sekitar 15 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Nah, tentunya untuk praktikum menggunakan aseton, kita tidak langsung menuangkan dari botolnya, kita tuangkan lagi ke dalam botol kecil. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya gunakan botol kaca bekas minuman, tutupnya terbuat dari logam, tapi saya lapisi lagi dengan plastik untuk mencegah penguapan yang mungkin mudah terjadi pada aseton. Kenapa saya menggunakan plastik? Karena ketika kita menggunakan tutup logam seperti ini, logam ini akan bereaksi dengan aseton sehingga merusak aseton yang kita butuhkan. Yang seharusnya aseton yang kita gunakan itu adalah aseton yang murni. Dalam penyimpanannya, aseton juga harus disimpan dalam botol plastik khusus yang bahan plastiknya itu tidak akan bereaksi langsung dengan aseton. Selain itu, botolnya juga harus gelap karena kita ingin meminimalisir paparan cahaya dan paparan panas yang mungkin merusak bahan aseton yang ada di dalam botol ini ya teman-teman. Dan tutupnya juga harus rapat, jadi ketika kita buka, dia ada segel lagi. Dia ada segel seperti ini, dan kita tutup lagi dengan plastik atau selotip. Pada botol zat ini juga sudah tertulis ya teman-teman bahwa aseton ini dia bisa berbahaya untuk manusia, terutama untuk jaringan syaraf manusia ya. Human nervous system, avoid contact to skin and eyes, use protective gloves and goggles. Kita harus menghindari kontak pada tangan dan mata, sehingga pada MSDS-nya tertera bahwa ketika kita menggunakan aseton, kita harus menggunakan sarung tangan, kacamata pelindung, dan masker. Nah, selain piktogram bahaya flammable dan exclamation mark, kita juga mengenal yang namanya segi 4 atau NFPA diamond yang tertera di sini ya teman-teman. Untuk tiap warna ini dia menunjukkan klasifikasi bahaya tertentu. Untuk klasifikasi warna merah, dia terdapat nomor 3. Nomor 3 ini artinya dia bisa terbakar pada suhu di bawah 100 derajat Fahrenheit. Untuk kategori biru, ini kategori bahaya terhadap kesehatan. Tahun ini terdapat pada kategori 1. Kategori 1 ini artinya dia sedikit berbahaya. Kategori kuning ini menunjukkan bahaya reaktivitas. Terdapat pada kategori 1 yang artinya dia mudah atau mungkin meledak. Untuk kategori yang putih ini sebenarnya kategori khusus yang terdapat pada bahan-bahan tertentu, sedangkan untuk aseton dia tidak memiliki bahaya tertentu atau bahaya spesifik. Nah, contoh bahaya spesifik yang mungkin terdapat pada bahan lain, misalnya ada tanda W yang dicoret, itu artinya dia tidak boleh direaksikan dengan air. Nah, teman-teman, meskipun pada aseton ini tidak ada bahaya spesifik ya, kita harus tetap menggunakan alat pelindung diri yang sesuai agar menghindari dari potensi bahaya yang mungkin terjadi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan 3 eksperimen berbeda menggunakan aseton. Yang pertama adalah percobaan salting out, yang kedua adalah percobaan pelarutan styrofoam atau polistirena, dan yang ketiga adalah pelarutan cyanoacrylate atau lem Korea menggunakan aseton. Pada percobaan kali ini saya menggunakan beberapa alat gelas seperti gelas kimia 250 ml seperti ini, labu Erlenmeyer 250 ml. Kita akan menggunakan alat-alat gelas seperti ini. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan wadah yang terbuat dari plastik, dia akan memiliki kemungkinan untuk bereaksi dengan aseton langsung. Contohnya seperti ini. Ketika saya mencoba mereaksikan aseton di dalam wadah yang terbuat dari plastik, dia akan menunjukkan noda yang kotor seperti ini, teman-teman. Nah, ini contoh dari tabung reaksi plastik, dan ini tabung reaksinya setelah saya gunakan untuk mereaksikan aseton di dalamnya. Dia kotor seperti ini. Makanya kita harus menggunakan wadah kaca seperti ini. Kemudian ada gelas ukur 25 ml. Nah, kemudian ada pipet kaca seperti ini ya teman-teman.
di ujungnya adalah karet, dan yang satu ini untuk memipet air, dan yang satu lagi untuk memipet aseton. Saya beri tanda khusus untuk aseton seperti ini. Kemudian kita akan membutuhkan batang pengaduk dan juga sudip terbuat dari logam. Nah, selanjutnya kita akan membutuhkan bahan yang pastinya itu aseton ya. Sudah saya tuangkan ke dalam botol seperti ini. Kemudian kita membutuhkan aquades atau air, dan ada satu bahan yang kalian akan mudah dapatkan baik itu di rumah, di dapur, atau di warung, yaitu garam meja atau NaCl. Kemudian kita akan menggunakan beberapa jenis pewarna. Pertama yaitu glitter. Ini dia akan melarut mudah dan melarut lebih baik dalam aseton ya, tapi dia melarut kurang baik dalam air. Kita akan menggunakan pewarna makanan yang dia melarut mudah dalam air. Teman-teman juga bisa menggunakan warna favorit teman-teman semua ya. Kita juga akan membutuhkan tisu, gabus bekas, dan juga lem. Nah, biasanya di beberapa tempat ini dikenal sebagai lem Korea. Nah, sebenarnya lem ini dia mengandung senyawa penting yang namanya itu cyanoacrylate. Dia biasanya tertera di botol ini, teman-teman. Cyanoacrylate. Berdasarkan literatur, senyawa cyanoacrylate ini ternyata dia bisa dilarutkan oleh aseton loh. Pada percobaan kali ini kita akan membuktikan apakah cyanoacrylate ini atau noda lem Korea ini dia bisa dibersihkan oleh aseton. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai percobaan kita kali ini. Baik, untuk percobaan salting out kita membutuhkan beberapa alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama ada gelas ukur 25 ml, tabung reaksi besar, plastik, dan karet yang bisa diganti dengan tabung reaksi yang memiliki sumbat. Gelas kimia 250 ml, labu Erlenmeyer 250 ml, sudip, kita membutuhkan batang pengaduk, kemudian pipet pedas 2, bahan yang dibutuhkan yaitu aseton, warna makanan, garam, glitter, dan kemudian ada air. Percobaan yang pertama, kita ukur air sebanyak 10 ml. Kita tuangkan terlebih dahulu ke dalam gelas beker agar lebih mudah proses pembuangan. Kemudian kita menggunakan gelas ukur dari mulut ke mulut. Karena ini belum mencapai 10, kita tanda bataskan teman-teman. Tuangkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya kita tambahkan dengan tetes pewarna. Campurkan, dan kemudian kita tambahkan NaCl 3 sudip. Kita tuangkan aseton ke dalam gelas kimia. Kemudian kita ukur sebanyak 10 ml. Tuangkan aseton ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambahkan glitter beberapa sudip sampai dia benar-benar berwarna biru. Kemudian kita campurkan. Kemudian dari larutan ini kita tambahkan beberapa tetes demi tetes ya. Dia akan mengendap di bawah sini, teman-teman. Kemudian kita tutup. Aseton dan air itu larut baik satu sama lain karena interaksi ikatan hidrogen yang ada di antara keduanya. Nah, pada aseton ini ada atom oksigen pada molekulnya, sedangkan pada air ini ada ikatan OH-. Ketika dicampurkan pada percobaan tadi, maka dia akan terbentuk larutan yang berwarna hijau. Warna hijaunya seperti ini. Ditambahkan NaCl. Nah, air ini memiliki interaksi yang kuat dengan ion-ion yang ada dalam NaCl, yaitu Na+ dan Cl-. Nah, makanya dia akan membentuk 3 layer yang berbeda seperti ini, teman-teman. Yang pertama itu adalah layer aseton yang dia pisah baik antara aseton dengan larutan NaCl. Yang kedua adalah
antara air dengan aseton yang masih bercampur sempurna, tapi kemudian dia akan perlahan menghilang dan kemudian dia akan meninggalkan 2 layer. Yang terakhir itu adalah layer di mana kita bisa menemukan larutan NaCl di dalamnya. Teman-teman, untuk percobaan kedua, untuk menjelaskan secara sederhananya, mari kita lakukan dalam skala yang kecil. Kita buka sendelnya dan kita coba tetes. Nah, karena aseton ini mudah menguap, kita langsung tutup ya teman-teman. Dia melarut ya teman-teman. Kita celupkan langsung dalam aseton, dia akan langsung melarut dengan baik. Oke, seperti itu sederhananya. Oke, untuk percobaan kedua, kita akan melakukan percobaan pelarutan poliestiren atau styrofoam menggunakan aseton. Nah, alat bahan yang digunakan itu diantaranya adalah mangkok, kemudian ada gelas ukur 25 ml, gelas kimia 250 ml, dan ada aseton, pipet tetes, dan kemudian styrofoam yang akan kita larutkan. Oke, yang pertama kita ukur terlebih dahulu aseton sebanyak 10 ml dari mulut ke mulut. Kemudian kita menggunakan pipet tetes untuk menanda bataskan. Oke, ini udah pas ya 10 ml. Kemudian kita segera tuangkan ke mangkuk seperti ini. Kita tuangkan. Ini terasa sedikit panas. Ada sisa, jadi kita akan masukkan lebih banyak lagi styrofoam. Jadi elastis dan lentur seperti ini teman-teman. Dan untuk percobaan ketiga, misalkan kita memiliki noda yang disebabkan oleh cyanoacrylate dan kita ingin membersihkannya dengan aseton. Nah, noda ini misalkan terdapat pada belakang gelas. Kita coba teteskan beberapa tetes aseton. Kemudian kita coba langsung lap dengan tisu ya. Ini noda yang tadi kita tambahkan aseton dan juga polyacrylate. Dan hasilnya dia bisa diangkat seperti ini, tapi dia lengket. Ini artinya aseton ini dapat melarutkan cyanoacrylate. Ya, terbukti ya teman-teman, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Bagaimana teman-teman? Percobaan kali ini menarik bukan? Selamat mencoba kembali di rumah.